Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita masuk dalam community life bagian yang terakhir, yaitu berbagi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama belajar bagaimana kehidupan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus di dalam bulan ini. Di dalam minggu yang pertama kita belajar ciri yang pertama, yaitu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, atau mendedikasikan, memberikan hidup kita ini dipimpin oleh firman Tuhan, yaitu kita mau membaca firman Tuhan setiap harinya dalam kehidupan setiap kita. Dan ciri yang kedua adalah kita mau bersama-sama belajar membangun satu persekutuan yang dapat saling memperhatikan dan mempraktekkan kasih di dalam persekutuan tersebut. Dan bagian yang ketiga, yaitu kita mau melayani dengan apapun yang Tuhan percayakan ada pada kita, baik itu harta, kemampuan, talenta, dan segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau belajar untuk bermurah hati, untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar bagian yang terakhir atau ciri yang terakhir, yaitu berbagi sebagai ciri dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, berbagi itu sesuatu hal yang gampang-gampang susah. Seperti yang minggu lalu saya sempat tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara udah punya jawabannya ya. Mana lebih mudah kita memberi saat kita ini punya atau saat kita ini nggak punya? Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menemukan jawabannya. Dan saya sempat memberikan contoh minggu lalu ya, ada seorang anak kecil yang sebenarnya dia ini nggak punya apa-apa ya, dia nggak punya apa-apa, tetapi dia punya kasih, dia punya kepedulian sehingga dia bisa tahu apa yang seharusnya dapat dia lakukan untuk temannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang yang dipimpin oleh Roh, seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pastinya dia dapat melakukan keempat hal ini dengan penuh sukacita dan tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dari manapun. Bapak Ibu Saudara, setiap kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda. Berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pekerjaan, profesi, berbeda kesukaan, berbeda kebiasaan, dan banyak perbedaan lainnya yang setiap kita ini miliki. Tuhan menciptakan kita ini berbeda-beda. Dan tentunya Tuhan punya maksud dalam setiap perbedaan yang ada. Karena gak kebayang ya Bapak Ibu Saudara, seandainya setiap kita ini diciptakan semuanya itu sama, akan jadi seperti apa ya Bapak Ibu Saudara? Kebayang? Nah Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan hidup kita dengan segala apa yang kita punya, dengan segala apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada setiap kita, untuk kita dapat berikan kembali, untuk berkontribusi mendukung pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini, sehingga setiap kita dapat membangun kerajaan Allah di muka bumi ini dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Seperti firman Tuhan yang melandasi renungan kita pada malam hari ini, yaitu kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul 2, yang hari ini kita ambil di dalam ayat yang ke-47, yaitu sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita lakukan semua ini dengan penuh sukacita, dan biarlah Tuhan yang boleh memakai setiap kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk 1 bulan ini kami boleh belajar bagaimana kami dapat menghidupi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, yang hidup kami boleh senantiasa terus dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpin setiap kami senantiasa ya Tuhan, dan pakai kehidupan setiap kami untuk boleh menceritakan Engkau di dalam setiap waktu kehidupan kami,
kepada dan dengan siapapun Tuhan perjumpakan kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakai kami untuk dapat membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.